Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tanda orang yang bahagia, kata Nabi. Yang pertama yaitu apa? Dzikrud dzunubil madiyah, yaitu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Jangan dianggap sepele. Walaupun dulu kita pernah melakukan ini, jangan dianggap sepele. Justru dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan kita tersebut ada catatannya, ya, ada catatannya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dibuka catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumil Qiyamah akan dibuka. Ya, ketika dibuka catatan amal kita, lisan kita akan dikunci. Tidak sanggup lagi mengatakan, bersaksi, lisan kita akan ditutup rapat-rapat. Al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di yaumil qiyamah ketika lisan kita dikunci oleh Allah, nanti kedua tangan kita akan berbicara, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berbicara kedua tangan kita, bersaksi kedua kaki kita. Ketika tangan dipakai sedekah, alhamdulillah ya Allah, betul saya pada hari Jumat pada tanggal seanu tahun seanu ini melalui wasilah tangan ini dia membuat amal soleh, yaitu sedekah ke masjid. Kata kedua kaki, lisan ini dikunci oleh Allah. Kata kedua kaki, benar ya Allah, pada Senin pagi aku melangkahkan kakiku pada waktu subuh jam seanu untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti sholat berjamaah dan dilanjutkan pengajian. Benar ya Allah, aku bersaksi di hadapanmu, masuk tuh ke surga karena kedua kaki, kedua tangan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tuh pemirsa, jadi yang pertama mengingat dosa yang telah lalu. Yang kedua, tanda-tanda orang yang berbahagia itu adalah wa nisyanul hasanatil madiyah, yaitu melupakan daripada kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik yang lalu, yang telah berlalu. Lupakan kebaikan yang sudah kita amalkan, baik itu amalan yang menyangkut dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, ataupun yang menyangkut hubungan dengan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Lupakan itu semuanya. Ketika kita sudah melupakan itu semuanya, berarti kita tidak menjadi hamba yang apa? Tidak menjadi hamba yang selalu merasa puas dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang sering dilakukan. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang kedua ini apa, melupakan daripada kebaikan-kebaikan yang telah lalu ini, maka kita semuanya harus apa? Melupakan kebaikan sehingga kita tidak merasa puas, tidak merasa puas dengan kebaikan amal-amalan soleh yang sudah ada. Ketika ditanya kenapa kamu enggak ngaji, saya mah udah 10 tahun ngaji mulu, giliran lo yang bagian ngaji. 10 tahun ngaji. Kenapa enggak sholat? Dari dulu gue sholat dari kecil, sekarang udah pensiun. Tuh, kalau udah merasa puas dengan amalan-amalan yang terlalu, maka lupakanlah kebaikan-kebaikan yang sudah lalu. Sehingga kita terus beramal dan terus beramal, mengumpulkan amal soleh dan terus istiqomah. Karena kebutuhan kita di akhirat itu lebih banyak daripada kebutuhan kita di akhirat, kebutuhan kita di dunia. Kebutuhan akhirat kita lebih banyak. Karena kenapa? Perjalanan akhirat satu hari itu, waktu di dunia itu 100 tahun. Satu hari itu 100 tahun kan lama. Ada yang mengatakan 1000 tahun itu baru sehari di akhirat. Berapa ribu tahun yang harus ditunggu. Berarti perjalanan akhirat ini lebih panjang ketimbang daripada perjalanan di dunia. Transitnya, masa transitnya. Di alam kubur masa transitnya ketika di dunia.
Terus nanti di yaumil ba'ats, yaitu hari pembangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumil jaza, ada pembalasannya, dihisab semuanya. Panjang perjalanan akhirat. Oleh karena itu jangan pernah bosan dan jangan terlalu menghitung kebaikan-kebaikan yang sudah berlalu. Lupakanlah. Insya Allah kita akan menjadi selalu hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam beramal soleh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanisyanul hasanatil madiyah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tanda-tanda orang yang bahagia karena Nabi, yaitu wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya fid din. Yang ketiga yaitu memandang dalam persoalan agama itu, dalam persoalan dunia itu adalah pandanglah kepada yang lebih bawah. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Pandanglah dalam persoalan dunia ini, pandanglah ke bawah. Sebab kenapa? Kalau kita sudah memandang dalam persoalan dunia, memandang kepada yang lebih bawah, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Kalau kita sudah menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, lihat si Anuma, kita nggak punya kendaraan motor tapi punya sepeda, alhamdulillah. Saya masih punya sepeda, si Anuma masih jalan kaki, alhamdulillah. Memandang dalam persoalan dunia ke bawah itu lebih utama, karena akan menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Jadi selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang ketiga. Dan yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya fid din, dan pandanglah dalam persoalan agama ini, yaitu kepada orang yang lebih tinggi, sehingga kita menjadi orang yang rajin, baik itu persoalan agama, dalam persoalan agamanya, dalam persoalan yaitu keilmuannya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Pandanglah, lihatlah orang yang rajin ke masjid, lihatlah orang yang rajin sedekah, lihatlah orang yang rajin tahajud, dan lain sebagainya. Lihatlah mereka semuanya, sehingga itu menjadi inspirasi, penyemangat kita. Oh, saya masih banyak kekurangan. Tetangga saya mah rajin banget ke masjidnya, sholat berjamaahnya, banyak sedekahnya, dan lain sebagainya. Saya masih banyak ketinggalan dalam persoalan akhirat. Maka disitulah kita dalam memandang persoalan agama, pandanglah orang yang lebih tinggi di atas kita, sehingga kita merasa kurang dan kurang dalam beramal soleh, sehingga kita tidak merasa puas dan puas dalam beramal soleh. Lakukan terus dalam beramal soleh secara istiqomah. Insya Allah itu akan yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat.